Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mungkin Nur Musiganti dengan NPM 250010006. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik hematologi, yang dimana untuk awal-awalan kita akan melakukan sapa pasien serta orang tua pasien. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu, semoga baik. Perkenalkan, nama saya Dr. Mungkin Nur Musiganti. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap anak Ibu ya Ibu. Untuk nama anak Ibu siapa? Rasya. Nama anak Ibu Rasya. Rasya, oke. Rasya tinggal di mana sekarang? Di Suri. Oke, baik. Untuk jenis kelaminnya saya pastikan ini anak laki-laki ya Ibu. Nah, untuk tanggal lahirnya berapa Ibu? 21 Maret 2023. Oke, baik. Untuk nomor rekam medik Ade itu ada di 250010006 ya Ade. Oke, baik. Selanjutnya untuk tujuan dan prosedurnya itu saya akan melakukan tindakan prosedur ya Ibu untuk memeriksakan fisik dari hematologi, apakah anak Ibu itu terkena misalkan hemofilia ataupun thalassemia atau dan sebagainya, sehingga kita harus melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Apakah berkenan Ibu? Baik. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan menurut nomor kamera terlebih dahulu dan juga menggunakan handscoon. Selanjutnya kita akan menilai dari kesadaran dari pasien terlebih dahulu, bahwa di sini pasien itu dalam kondisi sadar, namun terlihat bahwa di sini pasien adanya lemah serta lunglai. Nah, selanjutnya pada keadaan umum dari pasien ini itu tampak sakit ringan, dan juga untuk pemeriksaan tanda-tanda vitalnya itu setelah diperiksakan adalah dia itu 110/70 untuk tensi darahnya. Lalu untuk nadinya itu di sekitar 70 kali per menit. Lalu untuk respirasinya itu di 15 kali per menit. Dan juga untuk suhunya itu di angka 35 derajat Celcius, yang dimana itu semuanya itu normal. Selanjutnya, pada pemeriksaan tinggi antropometri yang sudah dilakukan, itu pasien tingginya adalah 130 cm. Lalu untuk berat badannya itu ada di angka 20 kg. Lalu selanjutnya untuk di sini kita akan melakukan inspeksi terlebih dahulu dari atas, yaitu dari rambutnya, yang dimana pada pasien ini ketika warna dari rambutnya itu merah hitam warna hitam, terus dia itu kering, kuat, dan tidak mudah rontok seperti itu. Nah, untuk wajahnya bisa kita lihat bahwa pasien ini tuh untuk dilakukan inspeksi terlebih dahulu apakah adanya frontal blossing ataupun hidung melesap dan juga malar menonjol, karena itu merupakan tanda dari penyakit dari thalassemia. Nah, di sini pasien tidak ditemukan gejala-gejala itu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan mata, yang dimana pemeriksaan mata ini dilihat dari nilai konjungtiva matanya. Pada konjungtiva mata pasien itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda gejala pada seperti anemia hemolitik maupun thalassemia, karena dari konjungtiva pasien itu tampak normal, tidak ada warna kekuningan ataupun pendarahan pada konjungtiva matanya. Selanjutnya itu pada bagian inspeksi hidung itu dilihat untuk apakah adanya terlihat dari epiktasis ataupun krusta sanguinea lenta
dan juga adanya indikasi gangguan koagulasi. Namun pada di sini pasien itu tidak ada gangguan. Serta selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dari mulutnya. Pada pemeriksaan mulut itu bibir pasien terlihat sangat lumayan lembab, tidak terlalu kering, tidak terlalu pecat, serta dari gusi pasien itu tidak berdarah seperti itu. Nah, pada mukosa pasien itu tidak ditemukan adanya pucat ataupun adanya oral patch. Lalu boleh untuk julurkan lidahnya, Dek. Pada lidah pasien juga itu terlihat bahwa pasien itu lidahnya normal, tampak kemerahan dan tidak adanya atrofi maupun pecah-pecah yang menandakan adanya anemia defisiensi besi seperti itu ataupun stomatis angularis. Selanjutnya pada inspeksi leher, kita akan melakukan palpasi kelenjar getah bening dengan lokasinya itu pada bagian oksipital, post aurikular, serta anterior dan posterior cervical, parotid dan submaxillary, sublingual dan juga dari axillary. Untuk menilai jumlah, ukuran, mobilitas serta terireksi serta konsistensi adanya kelenjar getah bening. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan toraks, yang dimana pasien itu harus dalam kondisi terlentang terbuka. Nah, kita akan melakukan terlentang dan supinasi, dan juga kita akan melakukan cek lokasi apeks jantung untuk mendengarkan denyut jantung paling jelas. Pada usia anak lebih dari 7 tahun itu terletak di interkosta ICS 5 yang garis mid clavikularnya kiri. Setelah dilakukan 1 menit penuh, pada anak ini telah dilaksanakan hasilnya adanya pada auskultasi tersebut itu tampak normal, tidak adanya takikardi maupun adanya murmur sistolik fungsional. Lalu pada pemeriksaan abdomen itu kita akan melakukan menentukan kemungkinan adanya organomegali ataupun splenomegali, yang dimana itu dilihat dari sini bahwa pasien itu abdomennya itu terlihat datar ataupun terlihat datar. Nah, untuk abdomen sendiri kita akan melakukan palpasi hepar dengan cara bimanual, yang dimana pada letakkan tangan kanan, pemeriksa di kanan abdomen bagian lateral dari musculus rectus. Gunakan ujung bagian jari untuk merasakan hepar. Minta pasien untuk tarik nafas dalam. Boleh untuk tarik nafas, Pak? Dek, boleh untuk tarik nafas, Dek? Dek. Keluar. Baik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan interpretasi posisi hepar, yang dimana itu normalnya itu tidak teraba, tapi normalnya itu lembut dan sebagainya. Yang dimana selanjutnya bila hepar teraba itu akan ditentukan. Selanjutnya kita akan menentukan terlebih dahulu posisi dari hepar itu dari linea microcovillar kanan dan arcus cotaculum kanan dari posisi umbilikus. Jaraknya 2 cm ya, Dek. Dari sini juga jaraknya sama 2 cm, jadi tidak ada dia tuh di bawah prosesornya normalnya sekitar 2 cm di bawah arcus dari costarum seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi limpa, yang dimana letakkan tangan kiri pemeriksa di belakang margin costa kiri pada garis mid axillaris, lalu tarik garis imaginaris curve dari sias melewati pusar menuju arcus costae kiri. Letakkan tangan kiri pemeriksa di sias kanan dan juga minta pasien untuk inspirasi dalam. Palpasi menggunakan ujung jari ke tangan kiri menaikkan costovertebranya. Jadi seperti ini.
Tarik nafas deh. Buang. Sekali lagi tarik nafas. Buang. Baik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan interpretasi pembesaran limpa bahwa di sini itu nilai konturnya itu lumayan rata serta adanya licin dan bernodul dan nilai pembesarannya menggunakan garis simetri dari Skovner itu sendiri. Nah, apabila tidak teraba itu dilakukan perkusi namun barusan itu sudah teraba seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas yang dimana itu di sini kita lihat adanya hematrosis atau tidak. Di sini ada hematrosis atau tidak ataupun nyeri tulang ada tidak, ada clubbing finger atau spoon nail atau koilinosia dan juga di sekitaran palmar pucat atau tidak dan di pelantar juga pucat atau tidak. Pada pemeriksaan CRT dilakukan selama kurang lebih dari 2 detik dilakukan bahwa pasien itu normal semuanya. Nah, pada inspeksi juga inspeksi jaundice, pucat, tidak adanya pucat dan sebagainya. Lalu selanjutnya itu kita akan melakukan hasil pemeriksaan. Kita akan menuliskan di hasil rekam medis. Pada hasil rekam medis ditujukan bahwa di sini pasien itu nampak normal semuanya. Baik, Ibu, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak Ibu ya, anak Ibu tuh alhamdulillah dalam kondisi normal ya Ibu, tidak ada tanda gejala dari penyakit thalassemia, tidak ada gejala dari anemia defisi zat besi, tidak ada juga dari gejala dari anemia hemolitik seperti itu Ibu. Mungkin kita akan harus dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui lebih lanjut apa sih yang membuat adik ini itu terlihat sakit ya Ibu, seperti itu. Apakah Ibu ada yang ditanyakan juga seperti itu Ibu? Udah nanti saya keluar ya dok. Betul, nanti Ibu keluar dan juga menemui bagian administrasi untuk dilanjutkan pemeriksaan penunjang ya seperti itu. Baik Ibu, alhamdulillah telah dilaksanakan pemeriksaan fisik dari pemeriksaan hematologi ini. Moga adiknya sehat selalu ya Ibu dan juga adanya tubuh kembang lebih baik lagi seperti itu. Baik Ibu, terima kasih ya. Saya akan lanjut dulu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih dok.